Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita sama-sama mengundang Roh Kudus dan kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan yang begitu indah ini, kami akan sama-sama mempelajari dan mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini ya Bapak. Biarlah Engkau berkati dalam alat-alat yang kami gunakan untuk mempelajari Sekolah Sabat. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami dan boleh kami bagi kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 22 Januari 2025 dengan judul Allah yang cemburu. Allah dalam kitab suci adalah Allah penyayang. Dalam bahasa Ibrani, Allah disebut El Rahum. Dalam Ulangan 4 ayat yang ke-31. Istilah El berarti Allah dan Rahum adalah bentuk lain dari kata dasar tentang kasih sayang atau raham. Namun, Allah tidak hanya disebut Allah penyayang, tetapi juga Allah yang cemburu, Elkana. Seperti yang dinyatakan dalam Ulangan 4 ayat yang ke-24, Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Allah yang cemburu, Elkana. Kita bisa melihat di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-24, lalu Ulangan 6 ayat yang ke-15, lalu di dalam Ulangan Yosua 24 ayat yang ke-19, dan Nahum 1 ayat yang kedua. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat mengatakan bahwa kasih tidak cemburu. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau begitu, bagaimana mungkin Allah adalah Allah yang cemburu? Kita bisa melihat atau kita bisa membaca di tempat kita masing-masing dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Dan pikirkanlah betapa umat Allah tidak setia kepadanya. Di sepanjang narasi kitab suci, lihatlah misalnya dalam Mazmur 78 ayat yang ke-58. Lalu dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita akan melihat di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-58. Mereka menyakiti hati dengan bukti-bukti pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Dan penjelasan apakah yang diberikan ayat-ayat ini dalam memahami kecemburuan ilahi. Kecemburuan Allah sering disalahpahami oleh kita. Jika Anda menyebut seseorang sebagai suami atau istri yang cemburu, maka kemungkinan besar maksud Anda bukanlah suatu sanjungan. Dalam banyak bahasa, istilah cemburu seringkali memiliki konotasi yang negatif. Namun di dalam kitab suci, kecemburuan ilahi tidak memiliki konotitas negatif. Itu adalah hasrat yang benar dari seorang suami yang penuh kasih.
untuk memiliki hubungan khusus dengan istrinya. Meskipun ada jenis kecemburuan yang bertentangan dengan kasih, kita bisa melihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, dan menurut 2 Korintus 11 ayat yang kedua, ada kecemburuan, baik itu yang baik dan juga benar. Paulus sendiri menyebutkan sebagai cemburu ilahi dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Kecemburuan Allah adalah satu-satunya dan selalu merupakan jenis yang benar. Dan mungkin lebih baik jika dikatakan sebagai kasih Allah yang penuh hasrat terhadap umatnya. Hasrat Allah atau kana terhadap umatnya berasal dari kasihnya yang mendalam kepada mereka. Allah menginginkan hubungan eksklusif dengan umatnya. Dia sendirilah yang akan menjadi Allah mereka. Namun, Allah sering kali digambarkan sebagai kekasih yang dicemooh. Yang kasihnya bertepuk sebelah tangan. Kalau kita lihat di dalam Hosea 1 ayat yang ketiga, lalu dalam Yeremia 2 ayat yang kedua, dan di dalam Yeremia 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Jadi, kecemburuan atau hasrat Allah tidak pernah terjadi tanpa alasan. Namun selalu tanggapan terhadap ketidaksetiaan dan orang-orang jahat. Kecemburuan Allah atau kasih yang penuh hasrat tidak memiliki konotasi negatif seperti kecemburuan manusia. Hal ini tidak pernah menimbulkan rasa iri, tetapi selalu merupakan hasrat yang benar untuk menjalani hubungan khusus dengan umatnya, dan dengan demikian kebaikan mereka. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk memantulkan jenis kecemburuan yang sama terhadap orang lain seperti yang ditunjukkan Allah kepada kita. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita dan mengingatkan kita untuk bisa mengatasi hal yang baik dan juga yang buruk. Biarlah itu boleh menguatkan dan menjadikan pegangan bagi kita untuk menumbuhkan iman dan kerohanian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, puji syukur atas kasih, atas berkat, dan perlindungan-Mu kepada kami. Pada hari ini ya Bapa, kami sudah mempelajari, kami sudah mendengarkan pelajaran akan firman-Mu, pelajaran akan kasih setia-Mu, dan pelajaran akan kebaikan-Mu bagi kami. Kami tahu kami sering melakukan kesalahan, kami tahu kami manusia yang selalu menyakiti hati Tuhan, selalu membuat Tuhan cemburu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyayangi kami. Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk permisa, baik yang ada di rumah, baik yang ada dalam perjalanan, dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau memberkati mereka, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, dalam kegiatan. Biarlah itu menjadi berkat bagi mereka dan boleh menjadi berkat dan menjadi kepujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para permisa yang ada di rumah yang sudah mendengarkan dan sama-sama belajar. Mungkin ada yang sedang sakit, mungkin dalam kesehatannya kurang baik. Biarlah Engkau boleh campur tangan, biarlah Engkau boleh sembuhkan, biarlah Engkau boleh pulihkan, agar boleh sama-sama kembali beraktivitas dan boleh merasakan kebaikan akan kasih Tuhan dalam hidupnya ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Banyak dosa yang kami perbuat, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu mengampuni kami dan Tuhan selalu menyertai dan menjaga kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup.
Amin.